Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program Kajian Hati bersama Ustadz Hilman Fauzi dan saya Fairuz Arafik yang akan menemani para jamaah yang ada di sini dan pemirsa yang ada di rumah dalam program Kajian Hati. Tema kali ini sangat menarik sekali. Amanah yang dijaga dengan iman, Allah balas dengan penuh kemuliaan. Masya Allah, tabarakallah. Boleh dijelaskan Ustadz? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, amanah yang dijaga dengan iman, Allah akan balas dengan penuh kemuliaan. Di antara ciri orang yang munafik itu kata Nabi ada 3. Yang pertama, ketika dia bicara dusta. Yang kedua, ketika dia berjanji ingkar. Dan yang ketiga, ketika dia diberikan amanah, dia khianat dengan amanahnya. Maka hati-hati dengan amanah yang Allah berikan kepada kita. Karena setiap kita yang diberikan amanah akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kata Nabi, setiap di antara kita adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Maka belajarlah menjadi pemimpin, menjadi seseorang yang ketika diberikan amanah, belajarlah dari sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sifat yang dimiliki oleh Nabi ketika Nabi menjadi seorang pemimpin? Setidaknya ada 4 karakter Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus dimiliki oleh siapapun yang diberikan amanah. Yang pertama, Nabi itu adalah seorang yang punya sifat siddiq, jujur. Alaikum bisidqi, jadilah kalian orang yang benar, orang yang jujur. Fa inna sidqa, sesungguhnya kejujuran itu mendekatkanmu dengan surga. Dan janganlah jadi orang yang tukang bohong, suka bohong. Karena kebohongan itu mengantarkan kamu ke dalam api neraka. Yang kedua, sifat yang harus dimiliki adalah fatonah. Harus cerdas. Maksudnya apa? Harus punya kepekaan dalam melihat segala situasi. Maka harus ada kecerdasan. Cerdas spiritualnya, cerdas intelektualnya, cerdas emosionalnya, cerdas sosialnya. Kenapa? Karena orang yang diberikan amanah, dia akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang diberikannya. Betul? Yang ketiga, orang yang diberikan amanah tentu dia harus menjadi pribadi yang amanah. Jaga yang diberikan itu. Bekerja dengan baik, disiplin, lakukan dengan profesional. Insya Allah jika itu yang dihadirkan maka akan mendatangkan kebaikan. Dan yang keempat, tabligh, mampu menyampaikan sesuatu dengan baik. Saat seseorang diberikan amanah harus menyiapkan telinga untuk mendengar aspirasi yang disampaikan oleh rakyatnya, betul? Tapi juga penting dicatat, siapapun yang sedang dipimpin, siapapun kita yang menjadi masyarakat, menyampaikan aspirasi boleh silahkan, tapi jangan sampai menghadirkan kerusuhan, menghadirkan sesuatu yang tidak baik.
Jangan sampai menghancurkan fasilitas umum, betul? Silakan sampaikan sesuatu itu dengan baik agar didengar dengan baik dan insya Allah mendatangkan situasi yang lebih baik. Maka siapapun yang diberikan amanah, jagalah amanah itu. Kalau ingin menyampaikan kebaikan, sampaikan dengan cara yang baik. Insya Allah disitulah kita akan menemukan hikmah terbaik dari apapun yang Allah hadirkan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah jaga kehidupan kita. Amin. Mudah-mudahan Allah jaga bangsa kita. Mudah-mudahan Allah jaga negeri kita. Insya Allah semoga negeri ini jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi negeri yang lebih maju, lebih sejahtera, lebih bahagia, dan insya Allah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian hati. Bunda-bunda ada yang mau nanya lagi gak nih? Ada Andin Ismi, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, Teteh. Andin mau bertanya dan sekaligus meminta nasihat. Andin di sini seorang public figure sekaligus penyanyi dan beberapa kali mengalami kegagalan dalam berjodoh ya sama menemukan laki-laki, intinya itu. Saya pernah didekati oleh seorang laki-laki yang mengaku paham agama. Awalnya saya yakin dan percaya karena mungkin beliau paham agama. Ya, kita berkenalan di sosial media. Dan Andin awalnya ragu ya Ustadz ya, karena masa sih gitu. Tapi setelah kita berjalan komunikasi, beliau pernah menjanjikan saya menikah. Karena saya mau, akhirnya kita berjalan. Beliau pernah meminta saya untuk tinggal bersamanya di rumah. Padahal posisi saya belum dinikah. Karena saya seorang public figure, Ustadz, yang aktif di sosial media. Kami sering tampak bersama dalam berbagai kegiatan. Kami sering memperlihatkan kebersamaan di media sosial sehingga orang-orang mengira saya dan beliau menikah. Padahal kenyataannya saya hanya diminta untuk menutupi semua dengan mengatakan sudah dinikah. Walaupun belum ada akad. Awalnya beliau berjanji setelah lebaran akan menikahi saya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, ia malah mencari perempuan lain, Ustadz. Dan akhirnya menikahi orang lain. Mungkin saya hanya dijadikan opsi ya Ustadz. Padahal kita sudah bersama di rumah. Karena mungkin saya yakin tadinya tidak ada perempuan lain. Saya sendiri pernah dipaksa menuruti kemauannya. Hati saya sebenarnya menolak. Saya tahu itu dosa Ustadz, tetapi karena saya merasa aman dan percaya dengan statusnya sebagai orang yang bawa paham agama, dan saya akhirnya menuruti keinginannya. Setelah semuanya terjadi, saya merasa rusak, bahkan secara mental dan fisik saya. Selama 2 bulan setelah saya mengetahui beliau mempunyai opsi wanita-wanita lain, saya hancur Ustadz. Yang paling menyakitkan lagi Ustadz, sampai detik ini saya belum bisa memaafkan apa yang dia lakukan kepada saya. Luka ini lebih sakit, lebih dalam. Bahkan saya terus-terusan berobat ke psikiater Ustadz untuk menguatkan, dan saya berkali-kali untuk memohon sama Allah supaya saya selalu kuat, tidak melakukan hal yang terjadi diinginkan, karena anak dan kedua orang tua saya yang selalu menguatkan saya. Sekarang beliau malah menikahi orang lain, Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, apa hukuman perbuatan saya ketika akhirnya menuruti ajakan dia? Dan apakah saya salah, Ustaz?
jika sampai sekarang saya belum mampu memaafkan perbuatannya karena luka yang sangat dalam, yang begitu sakit, Ustaz. Mohon dijawab. Terima kasih. Kak, aku boleh tanya ya. Jadi berarti sebelumnya tadi kebetulan menyebut anak. Jadi sebelumnya sudah pernah menikah? Sudah, Kak. Oh sudah ya. Iya. Berarti posisi waktu single sampai akhirnya bertemu dengan yang ini berapa lama? Sebenarnya saya baru gagal menikah itu kan bulan November. Ya. Ketemu beliau di sosmed itu bulan Desember. Oh cepet Baru, ya. ya. Oh jadi. Awalnya saya masih trauma ya Kak Ya, Fairuz. ya. Cuman berhubung saya yakin karena Ya. beliau paham agama, Ya. saya mungkin bakal lebih baik. Saya yakin mungkin ini jodoh saya yang sesungguhnya. Tapi ternyata beliau ngajak ketemu sama orang tuanya beliau, orang tua saya untuk langsung menikah karena mungkin beliau siapa gitu. Jadi kita lebih baik langsung menikah. Ternyata karena mungkin kita di bulan Januari karena mungkin beliau sibuk safari dakwah Pak Ustadz. Jadi beliau nyuruh saya untuk alasan aja gitu, untuk bilang udah nikah gitu. Udah nikah kepada kedua orang tuanya gitu. Saya berbohong. Saya malu Pak Ustadz. Sampai orang tuanya pun sampai bilang, Teteh beneran udah dinikah. Saya kan malu sebagai perempuan di sini. Sudah mah, kapan kok mama nggak ngasih tahu, itu kata mertua ibunya beliau. Kok mama nggak dikasih tahu? Ya udahlah, di situ saya mengenangnya. 2 minggu yang lalu mah, oh alhamdulillah syukurlah kalau Teteh udah menikah. Pas setelah saya tahu beliau banyak opsinya, bahkan banyak korban-korbannya. Saya hancur Ustadz. Saya merasa dilecehkan. Korban-korbannya ngejapri saya di sosial media, katanya enggak Teteh aja, saya pun sama dijanjikan menikah. Bunda, Mbak Andin, terima kasih sudah hadir di kajian hati, menyampaikan perasaan hati yang mungkin selama ini menyakiti. Pertama, Ahilman ingin menguatkan hati Mbak Andin dan semua yang pernah tersakiti. Percayalah, tidak ada satupun yang terjadi kecuali Allah tahu dengan sesuatu yang terjadi itu. Dan yakinlah, Allah tidak mungkin menitipkan skenario hatimu disakiti kecuali Allah sedang menyiapkan kebaikan untukmu ketika engkau belajar menjalani hari-hari ke depan dengan penuh kebaikan. Kalau boleh sedikit muhasabah diri, introspeksi diri. Satu, dengan tanpa menyudutkan, tapi pada konteks ini Mbak Andin juga salah. Kenapa mau? Kenapa menyerahkan hati begitu saja? Kenapa mau menyerahkan dirimu kepada orang yang sudah jelas-jelas dia tidak serius mencintaimu? Karena seorang laki-laki yang serius mencintai, dia akan menikahimu. Dan dia komitmen dengan ucapannya untuk menikahimu. Tapi kalau udah tahu diundur-undur, waktunya dibiarkan, sampai kemudian membuat waktu terus berjalan, udah tahu salah. Tapi mungkin waktu itu setan terlalu kuat menggoda kita. Nafsu bergemuruh luar biasa di dalam jiwa kita. Sehingga sesuatu yang kita tahu itu salah, tapi rasanya berat untuk kita tinggalkan. Maka bertaubat sama Allah. Sungguh-sungguh bertaubat. Minta ampun kepada Allah.
sholat taubat, istighfar terus, minta ampun sama Allah. Dan tutup semua yang sudah terjadi itu, semoga Allah berikan hikmah di balik rasa sakit yang pernah kita temui. Akui kita salah, akui kita keliru, dan jangan mengulangi lagi dosa yang sama. Termasuk pelajaran ya, hati-hati ya, jangan melihat orang dari casing luarnya. AA sedih kalau ada seseorang yang dia dikenal sebagai orang yang ahli agama, tapi malah kemudian menodai agama itu. Dan kita sebagai jamaah jangan terlalu fanatik terhadap seseorang yang kelihatan kita tahu dia seorang ahli agama. Bagaimanapun dia manusia. Dia punya aib, dia punya salah, dia punya noda. Jangan terlalu mengagumi seseorang berlebihan. Jangan memuji seseorang berlebihan karena boleh jadi dia punya dosa, betul? Dan jangan juga menghina seseorang berlebihan karena boleh jadi dia pun juga punya kebaikan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu seperti apa perasaan beliau yang tadi diceritakan. Tapi izin untuk oknum, saya nyebutnya oknum kali ya. Untuk oknum yang menyebut dirinya sebagai ustadz, yang menyebut dirinya sebagai pemuka agama. Kalau ada kesempatan, minta maaf. Minta maaf sama perempuan-perempuan yang pernah engkau sakiti. Bertobat, minta ampun sama Allah. Malu kalau saat kita jadi seorang guru, tapi malah mengotori kemuliaan sebagai seorang guru. Maka nanti ada 4 laki-laki yang kalau bisa jauhi dan jangan dijadikan sebagai seorang suami. Laki-laki yang lemah imannya. Kalau dia sudah berani melanggar aturan Allah, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan kebaikan? Ngajak perempuan tinggal bersama, belum dinikahi. 2, hati-hati dengan laki-laki yang buruk akhlaknya. Berbohong itu dosa tidak? Ingkar janji dosa tidak? Membohongi orang tua dosa tidak? Membohongi umat dosa tidak? Buruk akhlaknya. Yang ketiga, laki-laki yang kurang tanggung jawabnya. Laki-laki itu besar dengan tanggung jawabnya. Maka jauhi dan tinggalkan laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab. Dan yang keempat, laki-laki yang kurang ilmunya. Semoga tidak ada lagi perempuan yang harus jadi korban dan tersakiti. Dan untuk Mbak Andin yang pernah kemarin tersakiti, pulih lagi, harus sembuh lagi. Terima kasih ya. Harus kuat lagi, percayalah ada banyak kebaikan yang sedang Allah siapkan. Amin. Cukup berharga hatimu untuk dihabiskan menangisi orang yang pernah menyakitimu. Semoga makin kuat dan tetap hebat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah yang namanya bucin ya, bener-bener jatuh cinta sama, apalagi sama-sama single, beliau single, saya single gitu. Jadi yaudah ngikut aja gitu. Pengen ngebangun bareng-bareng lah gitu, ngebangun bareng-bareng, ngebangun bersama bareng-bareng. Kayak mau ngebangun pesantren, kayak ngebangun rumah pondok anak yatim, panti asuhan. Otomatis kan itu cita-cita saya banget ya Kak, cita-cita saya banget ya. Jadi akhirnya terpedaya gitu. Di situ saya bodoh banget, konyol banget. Sampai udah mau nyerah lah, percuma saya hidup juga. Itu akhirnya lama-lama saya nggak kuat dong ya diginiin gitu kan. Akhirnya saya up di sosial media. Banyak lah tuh korban-korbannya, termasuk mantan istrinya, Ustazah. Ngebantu saya banget. Saya jujur lebih tenang. Saya karena suka mengikuti kajian-kajiannya Pak Ustadz Hilman sama quotes-quotesnya di sosial media. Benar-benar saya merasa nyaman, tenang, dan
berhusnuzon bahwa sesuatu yang terjadi itu tidak ada yang tidak mungkin, dan skenario Allah itu gak bisa kita tolak.